ibu kota Erangel. Ya, tadi kalau nggak salah kan berarti cuman Void ya yang di arah Pochinki, terus Iya. tiba-tiba ada TM datang, ada Osja datang, BTR juga masuk menuju ke arah Pochinki, dia ngambil utaranya Pochinki. Terus mungkin bakal menyusul ke tim-tim lain seperti Talon yang saat ini ada di bagian kanan dari arah Pochinki-nya, sementara Alter Ego baru saja bisa menumbangkan satu pemain dari tim RRQ. Rosemary mendapatkan satu angle di arah balik batu. Okta akan memberikan follow up, agak lebih nempel sekarang cara main dari Alter Ego. Iya. Yang bagusnya mereka udah mulai nentepin. Kayak Junior bilang, mau pinggir ya pinggir, tengah ya tengah. Dan mereka sekarang di pinggir, komit bermain di pinggir. Karena memang Alter Ego dengan firepower yang mereka punya, gue rasa cocok main di pinggir. Waduh, baru Baru dipuji bilang bro. main pinggir ya. Rosemary ternyata tertangkap kali ini. Dan tampaknya ada tim yang juga sama garangnya pada season kali ini. Dari tim Flash. Mulai coba untuk paksa fight di bagian zona yang bentar lagi akan termakan oleh Blue Zone. Rosemary langsung ditubruk di awal-awal ini. Ya, tadi Erangel pertama Rosemary jadi pemain pertama yang pulang, lalu Erangel kedua Rosemary jadi pemain terakhir yang bertahan, dan sekarang Rosemary menjadi pemain pertama lagi yang pulang dari Alter Ego, bahkan Hans for you. Ketika dia masuk, Hans berarti gantiin Rocky ya? Rocky. Ya, gantiin Rocky dan ternyata masih belum membawa impactful menuju ke arah gameplay ataupun hasil dari Alter Ego sejauh ini. Karena dari Alter Ego sudah mulai terkikis satu persatu anggota mereka, bahkan hanya menyisakan last man. Tadi saja tinggal Alpha harusnya yang tersisa dari Alter Ego. Last player standing, dan kali ini juga masih termakan oleh sakitnya Blue Zone. Sementara zona 3 akan menutup OTW zona keempat. Zona yang lu nggak mau TB terlalu lama sebenarnya, tapi Zeus tampaknya dia punya tangguh, dan kali ini Hasbi bakal dapetin dua pemain dari tim Flash. Dua pemain masih tersisa. Hasbi melakukan sepeda, what a nice shot. Ketenangan yang luar biasa mendapatkan tiga pemain dari Flash, menyisakan last player standing bagi tim Flash. Kali ini dari seorang Yangti harus bertahan, bakal ditubruk dan Hasbi clutch mendapatkan semua pemain dari tim Flash dan 4 poin segar tambahan bagi tim MHC di zona kita yang keempat. AA bangga ini kalau AA kata Pak bangga. Tiba, AA bangga AA walaupun di lone tapi ternyata masih bisa memberikan penampilan yang begitu spektakuler bagi tim Magna. Penyumbang eliminasi untuk kali ini 5-4-nya dari seorang Hasbi. Yes, luar biasa banget. Itulah keadaan di mana ada orang yang tepat di tempat yang tepat, di keadaan yang tepat. Iya, betul. Langsung habis 4-4-nya. Ini dia di sedikit cuplikan dari tim Void ketika mereka berhasil menumbangkan New Era dan lagi. Adrenalin rush. Waduh, kalau kata netizen El Meja. El Meja, betul banget. Jadi kayak PMSL gitu kan, El Meja, di PMG juga El Meja juga. Ya karena memang adrenalin gitu loh yang kepicu dari seorang player ketika dia bisa melakukan clutch, apalagi tadi 4-4-nya didapatkan oleh seorang Zeta, pasti atmosfernya bakal berasa banget di sana, euforianya bakal berasa banget. Gak sabar sih kalau misalkan PMSL casternya di sana juga biar bisa merasakan keseruan dari PMSL pastinya. Tapi kita bakal kembali lagi melihat aksi-aksi dari tim-tim yang bertanding, di mana TEM kali ini yang mulai mengejar ketertinggalan poin mereka sudah berhasil mendapatkan 2 eliminasi kali ini, bahkan Alter Ego masih terpuruk di game keempat. Yes, tampak pada game kali ini mereka belum bisa menemukan performa yang masih dicari-cari. 3 poin dari 4 game yang dimainkan, tentu bukan hasil yang diinginkan oleh tim manapun, termasuk Alter Ego. Ada apa sebenarnya dengan Alter Ego gitu? Atau pergantiannya masih belum terlalu on point ya? Kayak gantiin Rocky mungkin dengan maksud kayak Rocky masih belum terlalu ngesing, makanya diganti dengan Hans yang emang udah bareng-bareng dari tahun sebelumnya juga. Tapi kalau dari Wolfie, dari Junior tadi sepakat kayaknya Rosemary yang harus ditarik keluar untuk digantikan seorang Hans Morio. Itu kan pendapat kita sebagai orang yang di luar dari Alter Ego-nya. Yang lebih tahu udah pasti dari Alter Ego-nya sendiri. But kita bakal kembali lagi menuju ke arah gamenya, di mana tinggal 11 tim yang tersisa kali ini untuk stage keempat di menit ke-16. Dan Alliance mereka baru mendapatkan 1 eliminasi dan poin. Tiba-tiba Zeta tertangkap. Adrenalin udah gak ketahan kayaknya. Why Zeta? Baru gue ngomong gameplaynya ada pendewasaan ya. Dimajuin rumahnya. Atau dia gak dapat info split-split dari Face Clan. Iya mungkin ya. Infonya gak tapi mendetail. kayaknya gak ada keperluan deh untuk nge-push sejauh Selamat itu ya. gak sih? 3, 2, 1. Selamat! Wadaw, nikmat apa yang kau dustai bro? Sabar, belum ke revive. Sabar. Ya, seenggaknya abu-abunya Ada ketahan. chance, ada chance. Gelapnya belum hilang gitu loh. Tolong, udah gelap. Atau masih kepegang, Sumpah, tapi itu di ujung tanduk banget cuy. itu high risk, high reward sih. Itu bleedingnya udah hampir blind beneran tuh, udah hampir buta beneran Iya. tuh.
Ada aja ya, Gila, ada aja ya. Ada Nggak, aja momen maksudnya kritisnya. cuy. dengan Zeta ya, lu nggak pernah akan tahu hari itu dapatnya apa gitu loh. Betul. Hari itu dapat bocil mekanik, tiba-tiba ada orang belakang yang baik, tapi tentu kita bakal dapat fight yang bakal seru karena tampaknya Talon pun bakal battle menghadapi MEC yang lagi panas. Misteri tertumbangkan, Yoru tertumbangkan oleh Tem yang mengganggu dari sisi jauh. Tapi dari Talon, they are in trouble karena tinggal satu player yang masih tersisa dan MEC kembali nyayur kali ini. Talon, last player standing saat ini belum terlihat di sisi mana, tapi Talon ternyata upaya mereka untuk ngerebut gorong-gorong ini tidak berhasil dengan baik. Axel, last player standing di bagian rumah roti, tampaknya harus bertahan seorang diri kali ini karena teman-temannya semua sudah tersungkur. Karena biasanya tuh burung kalau mau menang battle ya harus di area terbuka. Kalau area-area kecil kayak selokan gini ya emang kucing lebih unggul. Oke. Lebih set gitu loh. Bener ya, karena kalau burung kan bisa nyerang naik lagi gitu ya, Benar. terbang. Dan emang seringnya kita lihat kucing gangguin burung. Kita jarang lihat burung gangguin kucing. Bener. Makanya makna yang menang. Oke, Ya, ternyata Feng Shui kehewanan muncul di sini. ada counter-counter lambang tim ya. Oke, betul. oke. Nah kan lihat, Iya tuh. kepik lagi. Nah, itu ini nggak, itu confirm itu, sih. itu Ini kenok, confirm itu kenok. elimination. Jangan dilebay-lebaykan. Jangan dilebay-lebaykan. Saya ingat gue tadi bukan misteri The Last Man Talon, gue tiba-tiba pulang tapi nggak ada aset Talon eliminated gitu nggak ada. Berarti Iya. emang masih tersisa untuk last man standing dari tim Talon. Tadi kalau nggak salah tuh di rumah roti kalau gue nggak salah last man standingnya yaitu seorang Axel kali ini yang masih mencoba untuk mengganggu keberadaan dari pemain-pemain Magna. Confirm elimination juga kayaknya nggak dapat tadi setelah tadi mereka dapetin seorang Hashbi. Yap, mereka gagal untuk mendapatkan confirm elimination, tapi memang ada, bisa dibilang ya bantuan juga dari Tem tadi ya, di mana mereka mengganggu tempo dari tim Talon, tapi sementara kita bakal Axel tracking yang amat disayangkan tidak connect, tidak menumbangkan lawannya dan terpaksa bakal 1 lawan 3 di quarter combat. Axel kan dia bakal langsung mengkang bom, melempar bom keluar dari arah pintu, tapi gagal mendapatkan target yang dia incar. Axel masih berliku-liku menggocek lontaran utility yang dilontarkan oleh tim MEC. Tapi apa yang bisa dilakukan oleh seorang Axel? Nah, kan? Tapi ada bantuan dari tim RRQ. Lapar menumbangkan 1, apakah Axel bisa menggunakan kesempatan ini untuk coba membalikkan keadaan? Axel masih berliku-liku di antara smoke, tapi tampaknya kita bakal melihat juga fight-fight mulai pecah di sisi-sisi lain, apalagi Pochinki yang udah mulai diisi cukup banyak tim saat ini Pasta. Ya, itu tadi Tam kayaknya agak-agak sembrono ya untuk ngambil ke sisi luar padahal di bagian kanan tadi ada pemain-pemain dari RRQ. Kalaupun dia nggak dapetin info ke RRQ, harusnya dia aware. Karena tuh nggak mungkin kosong, nggak mungkin ditinggalkan begitu aja dan sementara Potato tadi bisa mendapatkan satu pemain dari Alliance. Axel masih menahan di arah tangga untuk pergerakan dari tim Magna. Satu orang sudah mulai maju, step terdengar sana tapi through the smoke dari seorang Axel masih belum bisa membuahkan hasil dan dia hanya bisa mendapatkan 1. Hanya Ken yang bisa dia dapatkan tapi tidak dari seorang Tam. Yap, nice try bagi seorang Axel, nice try bagi tim Talon, tapi kali ini mereka harus puas dengan 0 poin pada game kali ini Pasta. Zona kelima pun sudah OTW menutup, zona keenam akan muncul, zona yang pasti udah nggak bisa terlalu lama di TB-TB lagi. Tapi dengan pergerakan mayoritas tim menuju ke arah Pochinki, luarnya, ladangnya masih banyak banget space yang tersedia. PR-nya adalah ketika zona keluar menuju ke arah lapangan, menuju ke arah open field, Iya. tim-tim dari Pochinki semua harus putar otak. Terobosnya harus kayak gimana? Apakah clearing? Apakah ada waktu untuk clearing? Dan apakah ada kesempatan untuk melakukan clearing? Karena pasti akan diterparti dan ditempel Betul. oleh tim-tim lain. Iya, dan kayaknya kita bakal ngelihat zona bakal ke Pochinki atau keluar dari Pochinki semua bergantung dari stage yang ke-6 akan berpacunya menuju ke arah mana. Kalau ngedonat kita masih harus nunggu untuk stage yang ke-7 nanti karena memang kalau ngedonat masih ada persentase area-area open field yang akan muncul sementara RRQ tadi di mana mereka bisa mendapatkan knockdown ke arah pemain dari Magna dan agak terbalaskan juga di mana Hazel kali ini yang sudah mulai tersingkir. RRQ baru mendapatkan 1 eliminasi. RRQ masih butuh bergerak untuk bisa mengamankan zona. Kayaknya kemanapun zona bergerak, RRQ harus bergerak juga untuk bisa mengontrol arah zonanya. Dan betul. ini masih bikin galau antara ke Pochinki atau ke arah open field. Jujur paling enak Bigetron. Mereka ke compound, center, dan tinggal selangkah menuju ke arah open field. Kayaknya mereka butuh kontrol ke arah gorong-gorongnya biar nggak ada imposter. Karena masih ada satu gorong-gorong yang di dekat dari BTR tuh. Kalau misalkan mereka ngasih space tim lain ngisi itu, BTR akan sedikit repot kalau ada tim lain yang nge-push dari bagian kiri mereka. Tapi ini dilemanya, kalau dia kasih orang ke gorong-gorong, Hah? dan tiba-tiba di-push oleh Alliance, ataupun double push sama Voin juga, Iya. mereka bakal kurang orang. Betul. Tapi gorong-gorongnya nggak banyak bisa ngebantuin karena terblok oleh arah rumahnya. Itu dilemanya dari tim Bigetron saat ini. Kalau menurut gue mereka nggak akan keluar dari kompon mereka bakal tetap jaga semua sisi mereka karena Betul. mereka center banget. Siapapun yang ngambil gorong-gorong itu pasti akan ketembak sebelum mereka nyampe ke dalam gorong-gorongnya. Enggak, maksud gue tuh bukan BTR ngirimin satu orang ke gorong-gorong, tapi aware biar gak ada Oh. orang yang bisa masuk ke arah gorong-gorongnya. Ya, itu betul Yang lo banget. bilang tadi, lo zoning out aja supaya gak ada orang yang bisa ngedeket ke arah perumahan mereka. Karena kalau diisi,
Ya itu keok juga. Permainan utilnya sih sebenarnya. Iya, Kalau betul. adu tembak gue rasa akan susah dari gorong-gorong ke arah komponen BTR. Tapi untuk Tahan, permainan tahan. utilnya gitu bakal repotnya di situ. Apalagi ada gangguan dari tim lain dan RRQ yang berusaha bergerak ternyata sudah mendapat pantauan dari Bigetron. Dari Magna, dua tim langsung nge-lockdown bergerak tim RRQ dan kali ini Snape kalah fight. Gila men, Homeboyz tiba-tiba malah bisa mendapatkan pemain-pemain dari Bigetron. Snape langsung ditarik mundur untuk pulang ke arah lobby dan Magna Dapat dua, bangkit dari nice. keterpurukan mereka untuk bisa mendapatkan 11 eliminasi. Tapi Federal tiba-tiba membalikan keadaan di mana dua pemain dari Homeboyz berhasil mereka amankan. Federal hanya tinggal mengincar satu orang lagi yang terjebak di pinggiran jalan. Terjebak di arah satu truk yang mogok di pinggiran jalan tersebut. Tapi Satar akan coba untuk melemparkan beberapa util lagi berbicara luar Dapat sana. Dan lagi. knockdown berikutnya didapatkan Kid. Tumbang begitu saja, last man standing untuk Homeboyz. Iya, tampak kayak last player standing masih dua player lagi masih pas ya. Ngumpet di balik smoke dan ternyata kita bakal lihat kali ini lontaran shotgun mengenai seorang Reizi. Tapi dapatkah ada balasan? Tampaknya tidak. Reizi pun langsung di end. Frankie pun tertangkap. Last player dari MEC masih bertahan di balik peperangan yang sedang terjadi. PTR tinggal sisa dua pemain, posisi yang tadi prima dengan satu dobrakan, langsung mereka dalam posisi yang juga cukup kesulitan. Masih Oke. dua tadi ya? Berarti Dua yang lagi. tadi di deket, yang di luar deket kendaraan itu belum kenok ya? Gue kira udah kenok loh. Satu kenok, satu enggak. Iya, low HP soalnya tadi, makanya gue kira itu kenok tinggal tunggu bleeding, tapi ternyata malah bisa ngedapetin dua pemain dari BTR. Dan last man kali ini, real last man standing untuk Homeboyz, ada di pinggiran jalan di arah truk yang sudah mogok tentunya. Sementara Satar kembali lagi masuk menuju ke arah rumah, mengambil arah rooftop sambil mengamati pergerakan dari siapa tadi? Satu lagi Osja kalau nggak Osja. salah. Mendekatkan Bigetron, tapi dari another team yang lainnya, Viking kali ini yang akhirnya membuka keran eliminasi mereka. Yap, dari Viking mendapatkan 1 poin pada game kali ini dengan di awal-awal kecuali dua pemain bertahan hingga top 9. So far so good bagi mereka. Tapi dapatkah mereka menjaga posisi mereka? Saat ini Pochinki cukup diisi, ya mayoritas tim ya. Cuma dua tim yang nggak di Pochinki. MEC yang tinggal satu player, MEC yang masih ada 3 player dan juga dari Homeboyz yang masih satu player. Tapi tampaknya fight mulai terjadi kali ini. Trongzi dapat satu tapi akhir training pun terjadi. Osja masih bisa bertahan dengan kedua pemain mereka. Dari Fallen Donkey dapetin juga knock menuju ke arah Salcom DJ Lions, bahkan 2 knock sudah diperoleh kali ini. Adik Luke terjatuhkan saat ini Pasta. Tapi kita bakal lihat dengan zona yang berpindah, tentu shifting dari semua tim akan menuju ke arah kota Pochinki Iya. pojokan. Karena mayoritas tim semua masih dalam area Pochinkinya. Harusnya dari MEC malah enak. Ya, siapapun yang keluar mau nggak mau harus isi gorong-gorong. Gorong-gorong udah pasti magnet util. Ini kayaknya cuma satu tim yang bermain tuh out of the box ya, dimana semua tim tuh berbondong-bondong untuk ambil ke arah Pochinkinya, tapi hanya Magna doang nih yang bermain di bagian luar, entah karena mereka telat terpaksa main luar, tapi gimana pun itu mereka bermain di luar kebiasaan dari tim lain yang mengamankan bagian Pochinki, malah menguntungkan mereka untuk saat ini ya, cuman nggak tahu deh step berikutnya mereka bisa mengamankan zonanya atau enggak, karena di sisi lain pun dari Federales berhasil mendapatkan satu pemain tadi untuk menambah pundi poin dari Bigetron. Kali ini 4 eliminasi sudah mereka dapatkan dan Magna masih melakukan split 3-1 untuk di area-area ladang. Iya, tampaknya kita bakal melihat mulai memanas nih fight di Pochinkinya. PD mau nggak mau harus coba tahan laju dari Telkom DJ Alliance. Lontaran granat, spekulasi dalam posisi yang dimiliki oleh Cedal belum dapat juga, tapi Zeta sangat berhati-hati, sangat aware dengan pergerakan lawan, tapi sayang sekali shotgun tidak menumbangkan secara instan, tapi ada Izak yang langsung menyambut. Lurin dilontarkan oleh seorang Zeta, tapi Elime dapat atau tidak ternyata masih diperoleh. Tapi tampaknya dari tim Cedal mulai nge-push ke depan juga. VXC langsung menjaga dengan shotgun juga, nge-pressure ke arah depan, dan Rezak spray through the smoke, coba mendapatkan kali ini hit mark, tapi belum mendapatkannya. Lontaran granat yang berbahaya menuju ke arah tim Void, belum connect, untungnya masih miss. Tapi one on one situation dengan Uzi dan juga shotgun, masih beradu juga. Arah backup yang baik, dan akhirnya dari Void bisa mendapatkan poin ke-10 mereka. 5 untuk Zeta, 5 untuk Rezak. Gila men, sandwich positionnya bagus banget tadi untuk bisa memberikan follow up dengan sangat cepat dan membuat poin. Gak ada korban jiwa sama sekali, hanya ada satu yang knock dan masih bisa dibangkitkan kembali. Tapi Hasbi dari tim Magna akhirnya ditumbangkan dan dipulangkan berbicara lobby. Magna hanya menyisakan 3 pemain mereka saja dan momentum mereka dapatkan untuk bisa masuk menuju ke arah zona. Walaupun masih belum terlalu dalam, tapi seenggaknya mereka bisa mengamankan zona yang ke-7 untuk kali ini. Tapi zona ke-8 akankah menguntungkan untuk Magna? Karena tinggal sebentar lagi kita bakal melihat pergerakan zona yang baru. Dan Kim atau Cam berhasil diamankan. Knockdown lagi pemain dari Magna, belum bisa diselamatkan. Tapi Face Lane akan menjadi bayang-bayang yang sangat menyulitkan untuk tim Void. Yap, tapi lihat dari tem, tampaknya mereka juga mengunci menuju ke arah Magna atau MEC.
Jadi berikan bergerak dengan bebas, harus bertahan di balik gunduk-gundukan yang masih menjaga mereka hingga zona ke-8. Tapi tentu fight yang kita perhatikan, yang kita fokuskan adalah fight di pinggir Pochinki. Tampaknya 3 tim, 4 tim bahkan masih terjebak di area kota, nggak bisa kabur tanpa menumbangkan yang lainnya. Poin salah satunya kali ini bakal coba untuk menuju ke arah face, granat yang baik tapi gagal mendapatkan target yang diincar. Zeta masih ingin menambah pundi-pundi poin, mendapatkan util yang begitu baik, menumbangkan 1 tapi perlu berhati-hati. Granat mulai dikokang, kali ini dari seorang Zeta harus berhati-hati karena granatnya mencicil nyawa dia, tapi tampaknya tidak gentar, tidak takut, mau dipush tapi sedikit tahan. Mungkin ada komando yang bilang, sabar Zet, sabar Zet. Itu kalau nggak ditahan kayaknya dia bakal naik ke atas karena tadi tembakan satu shotgun-nya udah mulai naik bergerak. Udah dua dan ternyata Zeta masih dengan aksi brilian untuk bisa menambahkan pundi eliminasi untuk poin Donkey ID. Sama-sama mendapatkan 2 digit eliminasi antara Magna dan juga Void Donkey ID, tapi Void sedang terknock 1 anggotanya. Tinggal 2 nice player shot tersisa dan Tam bisa mendapatkan Federales yang ada di lantai 2. Yap, tapi tentu dari Federales masih ada waktu untuk diupayakan sebuah revive ataupun bergerak menuju ke arah Satarles. Tapi lain sisi dari Tem tampaknya masih terus nge-pressure menuju ke arah VDV dalam posisi yang cukup berbahaya, cukup sulit juga. Karena ketika mereka keluar, mereka masuk ke dalam jangkauan, masuk ke dalam radar dan juga vision dari Tem saat ini. Kita menuju ke arah Zeta. Zeta akhirnya pun ditumbangkan dan Exozip lihat pressure yang dia berikan. Lihat yang dia lontarkan menuju ke arah Rezak. Dapetin 2 bahkan. Begitu bahayanya pemain veteran satu ini Exozip. Wah, gila bahaya banget cuy Exozip untuk bisa mendapatkan 2 knockdown tadi, 2 poin menuju ke arah tim Void Donkey ID. Dan saat ini Exozip masih melemparkan granat untuk bisa mendapatkan last man standing Potato. Untungnya gak masuk menuju ke arah ventilasi. Dan sebuah spekulasi granat dilemparkan Potato tadi untuk bisa mendapatkan pemain dari Tem. Tapi masih gagal. Satar masih tertahan dan Potato termakan oleh Blue Zone. 2 tim, 3 tim tersisa, tapi hanya 1 tim yang masih prima adalah TEM yang masih berempat. 1 orang mereka low HP dan Cam bisa mendapatkan 1 rim. Berhasil diamankan. Akan ada heal up yang mereka lakukan dan Jerami ini akan menjadi saksi, tapi Satar bisa menjadi imposter di antara kedua tim yang sedang berfokus untuk perang kali ini. At this point menurut gue Satar bakal coba tuh bertahan sih. #2 nggak apa-apa deh. Iya bro. Tapi tampaknya dia pun udah ketahuan nih sama Tem. Dia tampaknya sudah diketahui posisinya. Ya mau nggak mau harus bermain agresif, coba untuk ngejaga posisi dia. Jangan sampai Tem bisa nge-push dia dengan bebas. Karena lorongnya, bawahnya itu terkonek. Kayaknya yang ini nggak connect deh. Kayaknya dia kalau mau itu connect harus agak muter. Itu Gatka yang connect. Ini nggak connect, jadi dia harus pindah selokan kalau misalkan ingin menuju ke arah Satar. Dan Golf kali ini melakukan lockdown ke arah Cam sebagai pemain terakhir dari tim Magna. Sementara 3 orang lainnya bakal menghajar seorang Satar. Low SP, Pixel SP, Satar masih membabi buta dengan S12K-nya. Masih belum bisa mendapatkan lockdown dan DBS dari Exozip berhasil mendapatkan pemain terakhir dari Bigetron. 4 melawan 1. Bukan hal yang mustahil tapi sulit, dan congratulations TEM berhasil mendapatkan chicken